Gue berapa waktu yang lalu nonton film House of Gucci. Terus terpikir sesuatu yang sampai sekarang nggak bisa keluar dari kepala gue. Jadi gue pikir gue harus bikin konten kali ya biar keluar dari sistem gue, terus udah aja gitu. Plus gue mau bikin konten work life trampolin, jadi sekalian aja gue masukin ke konten tersebut. Kita kali ini akan ngomongin soal bakat. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work life trampoline. We're still hustling because we love what we do. We do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work life trampoline, baby. Film House of Gucci, gue nontonnya di pesawat menuju Jakarta lagi, bukan pesawat balik lagi ke sini. Gue nonton di pesawat. Filmnya itu sebenarnya tentang brand Gucci yang tadinya dikelola sama keluarga, lalu menceritakan bagaimana prosesnya sehingga sekarang yang ngelola brand Gucci udah bukan keluarga Gucci sama sekali lagi. Film itu tentang itu. Filmnya tentang legacy, tentang ambisi, keren lah, filmnya bagus banget. Yang main Adam Driver, terus Al Pacino juga kalau nggak salah, terus Lady Gaga, termasuk salah satunya adalah Jared Leto yang memerankan satu karakter namanya Paolo Gucci. Nah, karakter ini yang mau gue bahas. Jadi intinya ketika film dimulai, Gucci dikelola oleh kakak beradik. Udah pada tua nih dua-duanya. Yang kakaknya tuh punya anak, yaitu Maurizio Gucci, diperankan sama Adam Driver. Yang adiknya punya anak namanya Paolo Gucci, diperankan sama Jared Leto. Nah, si karakter Jared Leto ini namanya Paolo Gucci itu tuh nggak pernah dianggap di keluarga Gucci karena dianggap seleranya itu aneh gitu. Terus sepanjang film ketika dikasih lihat gambar itu, kalau gue ngelihatnya, oh ini keren, walaupun memang mungkin nggak tradisional Gucci gitu dan warnanya nabrak-nabrak, tapi kan nggak berarti warna nabrak-nabrak itu selalu kampungan ya, tergantung treatmentnya juga. Tapi di film itu digambarkan si Paolo Gucci ini nggak diakui bakatnya sama siapapun. Paolo Gucci-nya merasa nggak diterima, merasa akhirnya sempat bikin line sendiri gitu, namanya Paolo. Tapi dia tuh berusaha untuk ngasih, lihat nih desain gue percaya sama desain gue, menurut gue tuh punya selera, menurut gue keren, menurut gue avant-garde gitu. Terus orang-orang tuh ngelihat kayak, aduh ini orang tuh cuman tipikal orang yang percaya diri tapi nggak punya bakat gitu. Di dunia memang banyak seperti itu, orang-orang percaya diri yang nggak punya bakat, orang yang bilang, oh gue jago kok, gue hebat, gue keren gitu. Di dunia ini banyak yang seperti itu. Di Amerika, bahkan di sini di New York ada, gue ada satu orang yang gue ketemu sejujurnya cuma sekali. Terus dia bilang sama gue mau bikin spesial nih, mau taping untuk spesial, nonton dong, kata dia kayak gitu. Oh, gue dengan senang hati. Di mana tempatnya? Di Producers Club. Oh, kata gue sering ke situ. Terus dia bilang gini, ya tapi gue sebenarnya nggak terlalu suka orang-orang di Producers Club, soalnya gue bilang sama mereka gue mau bikin spesial, terus mereka malah mencoba untuk mematikan mimpi gue. Ini bahasa dia persis, mencoba untuk mematikan mimpi gue. Dibilang gue belum waktunya. Mereka nggak ngerti kalau gue tuh berbakat. Mereka tuh nggak punya bakat justru. Jadi mereka nggak bisa menilai bakat gue. Orang mereka nggak punya bakat. Mereka kerjanya menembak mati mimpi gue dan merendahkan gue. Gitu kata dia. Orang yang dia sebut itu sebenarnya orang-orang yang gue kenal juga. Tapi ya, namanya juga gue baru kenal apa nih orang. Dan ini orang terkesan di gue ya, terkesan agresif. Jadi gue nggak mau aneh-aneh sama dia. Jadi gue iya aja. Kapan? Terus dia nyebut hari dan jamnya. Terus gue bilang, gue datang. Pas gue datang ke situ, gue datang terlambat.
sekitar 20 menitan. Gue naik ke atas, gue nanya sama orang-orang. Mereka ngeliat gue, si orang-orang Producers Club, kan karena gue sering ke situ kan. Ji, apa kabar? Ngapain lo kesini? Gue bilang, gue mau nonton show-nya si ini gitu. Terlambat ya gue, udah mulai acaranya. Acara di studio yang mana? Terus bilang, oh acaranya cancel. Gak ada yang datang. Oh iya? Ya gak ada yang datang sama sekali. Gue udah bilang sama itu orang bahwa lu tuh terlalu terburu-buru, belum waktunya. Lu harus bangun audiens lu dulu, harus bangun karir lu dulu, baru lu bikin spesial. Terus gue inget sih orang tersebut kan ngomel-ngomel soal nggak dianggap spesial, nggak dianggap berbakat, nggak dianggap dia siap untuk bikin spesial gitu-gitu. Terus akhirnya gue DM, bro, gue udah nyampe di sini, ternyata diundur ya, gue nggak mau ngomong dibatalin, diundur ya. Sukses ya, kapan-kapan kalau misalnya lu taping lagi kabarin gue aja gitu. Terus dia nelpon gue, oh enggak, dia ini voice note tapi pakai Instagram. Dia bilang, gue juga nggak tahu lah, gue padahal udah promo loh, tapi nggak ada yang datang. Terus gue dengerin aja, terus ya udahlah kata gue, mau gimana lagi nih orang, mungkin siapa yang bisa, gue tuh mikir siapa yang bisa ngasih tahu ini orang yang sejujurnya ya, karena orang-orang Producers Club mau ngasih tahu dia dengan yang jujur tapi dia nggak bisa terima. Di sisi lain balik lagi ke si Paolo Gucci itu, Paolo Gucci ini percaya diri dengan desainnya. Sekitarnya tuh merasa aduh ini orang, dia sempat ditanya, lu si salah satu kan tadi gue bilang Gucci dikelola sama kakak beradik yang udah tua, kakaknya tuh sempat nanya, lu kok ngombinasiin warna ini sama ini? Terus, iya kan soalnya, dia ngomong panjang lebar, soalnya gini. Terus udah gitu si kakak, si Gucci yang kakaknya bilang, jangan pernah kombinasiin warna itu sama itu tuh kampungan, jelek gitu. Terus dia patah hati. Long story short, dia akhirnya bikin line namanya Paolo, terus dia bikin fashion show. Hasil fashion show-nya bagus, keren, beda, progresif gitu. Terus berusaha untuk membuktikan bahwa sebenarnya bakat yang dia bilang itu sebenarnya benar adanya. Tapi dia nggak berhasil meyakinkan dunia sekitarnya, dan mungkin bakat dia tidak ada di lingkungan yang tepat. Sehingga lingkungannya nggak menilai bakat itu penting gitu. Kayak contohnya ya kayak kita semua, kayak gue aja. Bakat gue ngomong, dari dulu bakat gue ngomong. Tapi gue ada di lingkungan yang nggak merasa ngomong itu bakat yang spesial. Di lingkungan yang ngerasa matematika, bahasa Indonesia, gitu-gitu yang penting-penting. Jadi gue mau nggak mau ya mencari lingkungan lain yang menerima bicara sebagai sesuatu yang bernilai gitu. Bersyukur gue ketemu seni rupa yang kampus kesenian dan segala macamnya. Hal sama juga dengan anak-anak gue. Terus gue berpikir soal bakat. Terus gue lama berpikir apakah bakat itu penting. Lebih tepatnya bakat itu apa? Itu pemikiran gue cukup lama. Karena semakin lama lu baca atau nonton wawancara orang sukses, siapapun ini, dan ini lintas disiplin ilmu. Dari Mas Vidal, Jorge Masvidal, atau Jorge Masvidal nggak? Kemarin baru ditangkap tuh, dia atlet UFC. Dari Jorge Masvidal, termasuk ke siapa? Conor McGregor, itu pasti lu tahu. Termasuk ke siapa? Pak Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia. Banyak nggak terhitung. Gue sekarang nggak ada, tapi nama-nama tadi cukup lah untuk membayangkan, dari atlet gitu ya sampai politisi. Mereka tuh sering banget bilang bahwa nggak ada, gue tuh nggak berbakat, gue cuma terobsesi aja gue cuma terobsesi, gue begitu menginginkannya sehingga gue rela berkorban lebih dari orang lain. Orang lain masih tidur, gue udah berusaha. Orang lain sudah tidur, gue masih berusaha. Udah nggak ada, gue cuma punya kerja keras sehingga gue mengasah kemampuan
makin banyak gue lihat wawancara seperti itu, makin ketemu jawaban yang sama gitu, ketemu ungkapan yang sama bahwa nggak ada bakat. Kayak Jorge Masvidal bilang, nggak ada, gue nggak bakat, gue obsesif aja. Lu bilang lu pengen jadi world champion, tapi apaan lu, gue ngeliat tuh masih, gue lagi latihan, lu lagi nongkrong di bar. Conor McGregor juga ngomong kayak gitu, nggak ada, kita nih semua sama. Cuman sekarang pertanyaannya adalah siapa yang rela berkorban aja untuk mendapatkan apa yang lu inginkan gitu. Michael Jordan juga ditanya hal yang sama. Kenapa lu bisa kayak gini? Apakah lu bakat dan segala macam? Enggak. Michael Jordan yang bilang enggak. Bukan bakat. Kalau gue berbakat, berarti dari kecil gue udah jago dong. Tapi waktu gue SMA, gue bahkan nggak masuk tim basket SMA gue, di cut. Jadi di seleksi itu nggak dipilih gitu. Kalau emang gue berbakat, dan bakat itu ada dari lahir, harusnya gue udah jago dari gue SMA. Tapi gue ditendang dari tim gue karena gue nggak cukup baik. Bukan. Gue kayak gini karena istilahnya Michael Jordan, I demand myself more than everybody else. Gue menuntut diri gue sendiri lebih dari orang lain, lebih dari pelatih gue, lebih daripada teman setim gue. Tuntutan gue terhadap gue tuh lebih. Dan Jordan kan terkenal pagi-pagi dia udah di situ, sama Kobe Bryant juga kayak gitu, pagi-pagi dia udah di situ segala macam. The Rock juga ngomong hal yang sama. Terus gue mikir, kayaknya gue juga kayak gitu. Kan gue bisa kayak gini kan bukan karena gue paling lucu, itu udah jelas lah. Pertama-tama lucu kan relatif, itu udah pasti. Tapi gue tahu di skena stand up Indo aja ada banyak komika-komika yang jauh lebih berbakat daripada gue. Gue bisa sebut namanya Soleh, Mongol, Aco, Rian Adriandi. Ini adalah nama-nama yang seingat gue open mic-nya nggak sebanyak gue. Bahkan mereka bisa nggak open mic menuju specialnya. Gue harus open mic karena gue nggak punya comedic sense, gue nggak gitu baik gitu. Gue harus ngetes gitu. Bener nggak yang gue anggap lucu orang anggap lucu? Kata-katanya mesti ngomongnya gimana nih biar nyampe. Tapi kalau Aco, Mongol, Soleh, Rian tuh bisa kayak cuman mikir di kepalanya gitu ya. Ditulis juga mungkin karena dia senang meretelin sih. Itu mungkin nggak 100% bakat juga kalau di konteksnya Rian ya, karena Rian seneng dissecting jokes gitu. Dia kayak ngeliat sesuatu terus dia pretelin gitu. Jadi ada craftsmanship-nya juga di situ. Tapi gue tetap ngerasa Rian Adriandi secara bakat masih lebih di atas gue. Nah gue nggak punya tuh kemampuan kayak mereka. Tapi yang bikin gue sampai titik ini sejujurnya adalah karena gue udah bikin 8 sampai 9 ya. Ini kan Komodo Menuai baru mau jalan tahun ini. Komodo Menuai nomor 7 kan, nomor 8 sama nomor 9 ngelengkapin. Gue udah bikin 9 stand up comedy special. Itu bukan bakat. Itu disiplin dan daya tahan terhadap sakit yang sangat tinggi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena anggaplah 9 stand up comedy special ini durasinya sejam. Gue udah nulis materi solid selama 9 jam. Nah tapi untuk dapat 9 jam itu, ratusan jam gak lucu kali di atas panggung. Ratusan jam gak lucu. Dan setiap kali lu gak lucu di atas panggung, lu tuh mati di atas panggung. Bener-bener mati. Telah meninggal Panji Pragiwaksono di atas Ketawa Comedy Club karena tidak lucu. Mati berkali-kali. Cuman karena gue punya kemampuan untuk menahan rasa sakit yang tinggi, dan ini bukan pujian ya, bukan sesuatu yang gue banggakan. Gue juga kalau luka gitu orang suka, gila luka kayak gitu kok lu nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, kenapa ya? Nggak sakit tapi nggak sampai nangis dan ngejerit gitu. Sama kayak Anyep di open mic juga sakit sebenarnya, tapi gue masih kuat untuk naik lagi. Nggak terhitung orang yang naik open mic pertama kali lucu, kedua kali lucu, pas ketiga kali nggak lucu, 4 nggak lucu, 5 nggak lucu, 6 nggak lucu, terus berhenti karena nggak kuat. Nah karena gue punya rasa kemampuan untuk menahan rasa sakit yang cukup baik, gue bisa berulang-ulang ngetes beat lagi, udah selesai bikin special masih mau bikin lagi, terus aja sampai 9. Nah dalam proses 9 stand up comedy special itu audiens gue bertumbuh. Karena audiens gue bertumbuh dan karena gue ngasih service yang baik sama mereka,
karena gue percaya sama pengalaman nontonnya. Orang beli tiket gue tuh bukan cuma nonton lawak, tapi experience lawak. Kalau mau nonton lawak mah nonton streaming aja. Nonton lawak di YouTube juga bisa, nonton lawak di comika.id juga bisa. Tapi kalau mau experience sesuatu, sama kayak kalau nonton film di Netflix juga bisa. Tapi kan lu ke bioskop untuk experience sesuatu. Lu nonton The Batman di IMAX kan beda gitu. Atau lu nonton Spider-Man No Way Home bersama dengan orang-orang untuk pertama kalinya di penayangan pertama, orang pada ngejerit, itu kan experience gitu. Makanya Marvel paling jago untuk bawa orang ke bioskop karena mereka jago mendesain experience tersebut, jago mereka. Nah, karena gue selalu peduli experience, akhirnya penonton gue puas, akhirnya secara finansial kelihatan. Karena dibilang lucu juga enggak, setuju gue, masih banyak yang lebih lucu, tapi gue nemu orang-orang yang ngerasa gue lucu gitu. Jadi ada marketingnya juga, kemampuan untuk menemukan orang yang sepakat gue lucu, lalu kasih mereka experience yang baik sehingga mereka balik lagi, dan seterusnya. Tapi yang mau gue sampaikan adalah gue tuh bukan karena bakat sampai sini, karena gue disiplinnya oke, nulis oke, gue nulis setiap hari masih, gue open mic rutin. Di sini aja gue susah sekali untuk nyaman di sini. Gue masih belum nyaman di atas panggung open mic, ngelihat masih ke bawah, masih grogi, ngomong belibet. Kalau lu perhatiin gue open mic di sini, gue sering banget megang mikrofon. Perhatiin ya? Jadi megang stand mikrofon. Jadi gue open mic megang stand mikrofon. Itu hanya terjadi dalam karir gue ketika gue ada di stand up night 1. Coba lihat video gue stand up di stand up night 1 yang di Comedy Cafe. Lihat tangan gue di mana? Tangan gue di stand mic. Kenapa? Grogi tuh, salting, tangannya salting. Setelahnya lu nggak pernah ngeliat gue megang stand mic. Nggak butuh megang stand mic. Itu tanda gue grogi itu. Tapi gue masih terus open mic. I don't know what's wrong. I think I must be crazy. Masih open mic, masih harus nelen rasa malu dan segala macamnya. Jadi terus gue bertanya-tanya kan, lah terus kalau misalkan gue tidak seberbakat lainnya dan gue bisa seperti ini kerja keras, jadi bakat tuh penting atau enggak? Tentu bakat itu nolong. Bakat tuh kayak sekolah. Kayak misalkan, bisa nggak lu jadi aktor tapi lu nggak sekolah acting? Bisa, tapi sekolah acting ngasih lu ilmu lebih daripada yang lu dapat dari pengalaman gitu. Kayak gue, seandainya gue tahu hal-hal yang akhirnya gue pelajari ketika acting terlebih dahulu, mungkin gue nggak harus mengulang kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya gue lakukan gitu. Kayak apakah bisa lu stand up tanpa belajar gitu, nggak usah ikut pecahkan.com? Bisa aja. Tapi ketika ikut pecahkan.com, ilmu yang lu punya membantu. Kayak apakah bisa jadi stand up comedian tanpa ikutan komunitas? Bisa aja, tapi ikutan komunitas membantu gitu. Jadi gue ngeliat bakat itu seperti salah satu fasilitas yang bisa kita pakai gitu. Belakangan gue ngerasanya bakat itu kayak jiwa, dan badan itu adalah kemampuan teknis. Hal-hal teknis tuh kayak kalau di stand up tuh kayak nulisnya, belajarnya, craftingnya, disiplinnya, open mic-nya, itu tuh yang kita asah tuh kemampuan teknisnya. Itu tuh luarannya, tapi mentahannya, jeroannya, jiwanya itu ya bakatnya itu. Yang berarti dua-duanya harus ada. Bakat dan kemampuan teknis harus ada, jiwa dan tubuh harus ada. Karena kalau misalkan dia punya bakat tapi nggak punya kemampuan teknis, berarti jiwanya ngambang gitu. Kebayang nggak? Bakat tanpa kemampuan teknis itu seperti jiwa tanpa tubuh. Bakat tanpa kemampuan teknis itu hantu. Hantu. Lu mau ngomong sama siapa coba kalau gua habis ngeliat hantu. Mau ngomong sama siapa lu? Kalau lu ngeliat hantu gitu, gua ngeliat hantu gitu. Lu mau ngomong sama siapa? Yang tahu itu cuma lu.
nggak ada buktinya. Sama kayak bakat. Gue berbakat. Mau ngomong sama siapa lu? Gue jenius loh. Gue lucu loh kalau stand up. Mau ngomong sama siapa lu? Lu harus ngebuktiin bahwa lu punya bakat. Dengan apa? Dengan mengasah kemampuan teknis tersebut. Nah jadi untuk lu yang ngerasa lu punya bakat, nggak ada yang percaya. Cuman lu doang yang bisa ngeliat itu. Hantu tuh, bakat lu tuh masih hantu. Lu harus punya kemampuan teknis untuk buktiin bakat itu ke orang. Perlu atau nggak membuktikan? Ya tergantung lu mau hidup dari bakat lu atau enggak. Kalau lu mau hidup dari bakat lu mesti membuat orang sepakat bahwa lu berbakat. Kalau orang sepakat lu berbakat, orang mau menghargai bakat lu. Dan apresiasi mereka itu datangnya dalam bentuk rupiah atau mungkin dolar ketika lu di Amerika Serikat. Baru lu bisa hidup dari karya lu. Tapi kalau lu nggak bisa buktiin sama orang kalau lu punya bakat dengan kemampuan teknis tersebut, lu cuman kayak abis ngeliat setan terus lu ngomong lu abis ngeliat setan gitu, nggak ada yang percaya. Lu doang yang tahu. Lu punya bakat, lu doang yang tahu. Moga-moga ini bermanfaat ya. Gue kayaknya pernah ngomongin soal bakat sedikit, soal kerja keras sedikit, tapi spesifik soal bakat kayaknya baru sekarang deh. Terutama bahwa bakat itu adalah jiwa gitu. The soul. The soul without a body is a ghost. Jadi jangan sampai bakat lu itu hanya sekedar jadi hantu yang gentayangan. Selamat bekerja keras apapun bakat lu itu. Thank you. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.